kehadiran tamu alumni dari PLS ya, dengan masuk tahun berapa Mas? Saya masuk angkatan 2012. Angkatan 2012 ya, lulus di 2016. Oke, namanya Mas Khairul Wahid Kurniawan teman-teman semua. Jadi saya undang beliau ke sini untuk bercerita banyak hal ya mengenai tentang Mas Khairul Wahid dan karirnya sekarang gitu. Tapi ini kita lepas masker dulu. Mohon izin teman-teman semua supaya ngobrolnya lebih enak Mas. Kita mengalir saja ngobrol tentang apa ya? Ya tentang PLS dan mungkin karir Mas Khairul bisa di-share ke. Sebelumnya saya mau jujur ya Mas Khairul ya. Memang Mas Khairul siapa ya? Sumpah. Ternyata Mas Khairul itu juga bimbingan saya skripsi ya, Jadi ini justru menjadi menarik buat saya. Kan kadang orang kalau undang itu orang-orang yang sudah sukses, itu besar, itu namanya sudah dikenal gitu. Justru ini saya pengen membuat sebuah antitesis ya istilahnya gitu ya. Artinya yang saya undang itu orang-orang yang dulu nggak dikenal nih siapa orang gitu. Nah, ternyata ada sebuah kesuksesan yang perlu diceritakan kepada adik-adiknya gitu ya. Jadi itu biar yang diundang orang-orang yang PNS yang jelas profilnya menarik buat diceritakan dibagi ke teman-teman semua. Oke teman-teman, jadi Mas Khairul ini adalah angkatan 2012 dan sekarang menjadi pendamping PKH ya Mas ya. Tapi sebelum itu nanti bercerita tentang itu, Mas Khairul sudah menikah? Alhamdulillah sudah. Sudah ya. Barusan. Sorry ya. Khairul sudah menikah, sudah punya putra? Kebetulan nikah kan baru aja saya. Tanggal 29 Oktober. Telat sedikit ya. Sudah 29 Oktober 2020. Ya, oke. Saya menikah di bulan Oktober, alhamdulillah istri setelah bulan Desember Pak ya, bulan Desember itu nih. Tapi mungkin belum rezeki di bulan Januarinya istri mengalami sekarang. Akhirnya ya itu. Ya nggak apa-apa. Ya. Mungkin belum. Betul. Nanti ada. Mungkin tuh psikolog mungkin. Belum saatnya nih. Perlu ada yang diselesaikan di Mas Khairul nih sama Adina nih. Oke. Jadi baru menikah ya. Nah, memang belum dikaruniai putra karena memang lagi berproses gitu. Kemudian sekarang tinggal di mana Mas? Kalau untuk rumah sekarang saya di Kecamatan Tengaran, Perusenjoyo Indah. Salatiga? Ya, di Kabupaten Semarang ya benar sebenarnya sih Pak. Tapi terkenalnya Salatiga itu. Tapi kerja di Kecamatan Hujan. Jadi terkadang saya laju, kalau tidak saya kan di sana ada rumah di rumah orang tua Pak. Aslinya Bu? Aslinya Hujan, dapat istri orang Salatiga. Betul, karena istri mengajar Pak di salah satu perguruan tinggi. Iya, perguruan tinggi di Salatiga. Jadi saya ya harusnya yang ngalah ya. Gitu. Oke. Iya, Mas. Ini agak blank nih. Jadi istri sudah ditanyakan. Sekarang sibuk apa? Kalau untuk pekerjaan utama saya tidak PKH. Iya, sejak tahun 2018. Sebelum mendamping PKH, apa langsung? Bukan Pak, saya itu dulu semasa kuliah, ini cerita masa kuliah ya. Apa? Semasa kuliah itu saya termasuk mahasiswa yang dibilang kesibukannya kuliah dan kerja Pak. Jadi saya tidak saya tidak ikut itu menjadi hal yang istilahnya menjadi hal yang tidak contoh sebenarnya. Saya gini, yang namanya mahasiswa itu pasti harus mengikuti salah satu organisasi Pak. Karena itu setelah
lulus itu kerasa banget betul Pak, kerasa banget sekali. Tapi karena memang saya juga tidak terlahir dari keluarga yang cukup mampu. Bukan ini di disclaimer dulu awal Pak ya. Saya kesini tidak menjual kesengsaraan. Kemudian apa yang saya sampaikan ini murni dari saya pribadi, cerita saya pribadi. Saya tidak membawa institusi. Hanya kebetulan saja saya kerja di bidang PKH. Kemudian saya juga tidak mewakili alumni yang sukses Pak. Saya mewakili di saya pribadi. Saya sangat berterima kasih sekali diundang di podcast PLS. Buat saya sukses dan tidak sukses itu masalah perspektif Mas ya. Jadi ada orang yang menganggap kalau sudah PNS baru sukses, kalau sudah punya mobil sukses. Tapi orang tidak pernah melihat bahwa dari yang from zero to hero, from nothing to be something, itu kadang nggak dimaknai dengan bijak. Gitu. Dari tidak bisa membaca itu sudah kesuksesan. Dari yang belum lulus sampai jadi lulus itu juga kesuksesan, selesai kan. Intinya sekarang Mas Heru juga nggak ngerepotin orang tua. Alhamdulillah. Kenapa itu bukan dianggap sebuah kesuksesan? Ini itu. Ya, jadi oke ya, sepakat dengan itu ya. Oke, kenapa saya undang Mas Heru ke sini? Ya, cerita dari yang enggak yang berbunga-bunga itu ini. Nah, tapi memang ya biasa-biasa dulu lah kita cerna gitu kan. Kan jarang yang dianggap orang biasa itu diungkap di publik. Nah, makanya saya ingin menjadikan sesuatu hal yang biasa itu menjadi oh iya ya. Nah, gitu itu. Jadi stop untuk apa ya istilahnya? Saya nggak sukses Pak. Ya soalnya kan kadang Pak. Takutnya kalau saya itu mewakili circle Nah, intinya nanti juga kami tertarik juga. Saya juga tertarik dengan karir PKH-nya. Apalagi barusan ada rapat di sidang Komisi 8 Risma ya, yang benar-benar ada salah satu anggota dewan yang menyudutkan teman-teman PKH. Oke, stop dulu. Saya nggak mau kesana dulu. Jadi saya mau apa ya istilahnya bercerita dulu tentang prosesnya Mas Hairul. Tadi sempat diceritakan Mas Hairul selain kuliah juga kerja kan? Saya di semester 2. Saya itu yang di mana? Iya, saya loncat-loncat Pak. Dulu saya sebut merek nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ya, saya di McDonald dulu. Kemudian di kontraktor juga. Jadi awal saya itu punya saat kuliah itu punya cerita yang cukup unik kalau saya itu mahasiswa yang hitungannya yang biasa saja. Alhamdulillah saya pernah hampir sempat putus kuliah di semester 4 ke 6 Oke. Tapi alhamdulillah di semester itu saya mendapatkan beasiswa yang di BM yang ada kan BPA, BPN, kemudian Sosma yang berbeda itu Pak. Itu rekomendasi dari siapa? Pak Bagus juga. Jadi saya semester 1 dan 2 seperti mahasiswa pada umumnya Pak, karena kan ini maba saya. Ya dulu kan saya tahunya kamu mungkin longsor gitu ya. Kamu kerja. Ya, saya semester 1 dan 2 kuliah pada umumnya. Kemudian di semester 3 dan 4 sebenarnya dari keluarga sih membelikan saku, tapi kan karena mungkin saya butuh uang lebih untuk yang dulu ya, untuk uang saku. Jadi saya baru ingat. Ya, saya bekerja di McDonald itu hampir 1 tahun Pak, 1 tahun. Jadi waiters ya? Iya betul, jadi waiters. Kemudian semester saya tuh pengajuan cuti itu sudah sampai di sana di rekor 34 sudah keluar surat cutinya juga. Tapi karena alhamdulillahnya dapat beasiswa itu tadi, akhirnya saya tidak tidak jadi untuk cuti tapi saya lanjut. Tapi awal Pak, masuk semester 1 saja saya sudah punya cerita yang unik. Mungkin ini apa? Ini Pak,
dulu itu kan kalau masuk UNES kan ada yang namanya uang SPI. Nominalnya berapa tak? Ada saja. Baru. Nominalnya 7.135.000 dulu ya. Ya dulu, betul. Nah itu kan kalau masuk ke UNES harus dibayar semua. Nah, tapi karena mungkin saat itu kondisi ekonomi orang tua juga tidak baik, saya harus datang ke Kasubag Keuangan, namanya boleh tanya lah Junjung. Itu saya intinya minta uang untuk pembayarannya itu 3 kali. Betul. Itu hal biasa. Saya pikir hanya saya saja Pak. Ternyata dari enggak, cita-citamu apa maksudnya? Cita-cita yang mana? Yang unik tadi. Apa tadi? Ya saya cita dari Oke. Maksudnya itu jadi struggle awal kuliah itu yang membuat saya menjadi saya itu awal kuliah seperti ini. Jadi ketika saya lulus saya harus tepat waktu, itu pertama kuncinya itu. Kemudian yang kedua, saya tidak mau mendapatkan kuliah untuk kuliah saya tidak mendapatkan orang luar. Kemudian yang ketiganya, ketika saya kuliah ya saya harus tanggung jawab. Ketika saya bermain ya itu bermain. Karena saya sudah sampai di UNES itu saya biasanya mengalahkan 1/16. Nah itu loh Pak. Kalau saya menyanyikan hal yang saya menyanyikan peluang. Betul ya. Orang-orang di luar sana itu ada yang ingin kursi saya itu masih banyak. Itu Pak. Jadi itu yang diberi kesempatan malah nggak memanfaatkan dengan baik, ya kan? Kita yang butuh kesempatan itu nggak dapat kok. Gitu. Terus ya itu saya di McDonald, terus kemudian saya apa di situ Pak? Satu tahun part time di situ. Part time ya. Untuk penghasilan sangat lumayan kalau untuk mahasiswa. Kemudian karena relasi juga saya bisa kerja di salah satu kontraktor di dekat rumah itu Pak. Kemudian ya, saya harus terputus itu di semester 6. Jadi apa dengan kontraktor? Saya sudah officer karena saya kuliah Pak. Jadi di officer saya. Officer. Bagian kalau kontraktor semua saya pegang. Dari mulai pajak saya harus belajar. Oh ya? Iya. Kalau kita bermain lelang kita cara berkomunikasi dengan orang lain, apalagi dengan klien itu beda. Itulah ilmu itu saya dapatkan jadi mana dari bukan ya. Ini karena di depan saya bukan seperti itu Pak. Karena ilmu yang saya dapat di PLS itu sangat aplikatif sekali ketika saya bekerja di swasta dan saat ini di BKI. Saya stop dulu ya. Kita mau bicara dulu. Yang paling tidak saya sudah dapat poinnya. Jadi gini Mas, ada poin yang saya ambil itu ada harus berorganisasi gitu. Saya baru ingat waktu memberikan rekomendasi untuk beasiswa ya, ada beberapa orang yang ini harus dibantu. Karena saya harus memutuskan beberapa. Bukan berarti sekolah sambil kerja bukan hal yang tidak patut dicontoh ya. Bisa dicontoh juga selama orang yang menjalankan itu artinya tetap fokus, tetap memikirkan masa depan. Kayak tadi sampai berpikir bahwa saya harus selesai tepat waktu, ya. Saya harus ingat harus bertanggung jawab gitu. Ini kan ya harus dicontoh juga. Ini juga tidak menghilangkan bahwa berorganisasi buat teman-teman mahasiswa penting, karena di sana dilatih juga berbagai manajemen self management sampai untuk manajemen orang lain macam-macam. Jadi ada dua pilihan sih sebenarnya. Bukan berarti yang nanti kalau sudah kuliah kerja terus jadi malas. Ada juga kok yang aktivis malas, nggak ngurus sekolahnya, ada juga kelihatannya juga. Yang terpenting itu ketika kamu memilih mau berorganisasi atau sambil kerja,
Jadi yang penting kamu harus punya teorinya. Makanya itu tadi dari perjalananmu juga perlu ada dibagi. Gitu. Ya. Di titik tertentu kamu ketemu bahwa saya harus lulus nih. Iya. Ini kesempatan yang harus saya selesaikan, soalnya banyak yang butuh kan gitu kan. Nah, itu perlu disampaikan ke teman-temannya. Kalau saya menyampaikan, waktu itu biasa waktu ini ya gitu kan. Tapi kalau sudah pernah merasakan kan lain gitu. Artinya kamu tuh mendapat kesempatan dari ribuan orang yang ingin masuk ke jadi menjadi naif sekali kalau disia-siakan. Iya betul. Dulu masuk perguruan tinggi benar-benar gimana Pak ya, saya dulu pakai jalur sampai terakhir Pak, SPM dulu Pak. Iya, saya harus benar-benar berfight dengan siapa dan saya. Ya. Oke, sekarang ini Mas. Tadi sempat saya singgung ya ngobrol. Barusan ada rapat ya di DPR ya, Komisi 8 itu tentang apa? Masalah sosial ya. Di Kemensos ya. Tuh, saat itu yang ada Bu Risma dan membahas tentang PKH. Terus membahas tentang data ganda dan segala macam sampai mengarah peran warung yang dibahas sampai PKH disebut-sebut tapi PKH yang nakal dan segala macam itu iya paham itu artinya disebut-sebut ya mungkin di sini nanti Mas Khairul bisa menceritakan suka dukanya di PKH karena bener nggak di PKH ini match nggak dengan PLS jadi pendamping PKH. Ini saya meluruskan yang tadi dulu atau nanti dulu sesuai pertanyaan saya. Wah, ya jangankan untuk PKH Pak, ketika saya bekerja di swasta dulu itu sangat aplikatif sekali Pak. Waduh. Ya contoh, saya tidak bercerita ke PKH-nya dulu Pak, karena ketika saya bercerita dengan PKH ya bener lah. Pas ya. Pemerintah, awal itu kan gitu Pak. Okay, saya bercerita, saya selepas kuliah dulu. Selepas kuliah saya bekerja di salah satu kontraktor juga tapi beda. Salah satu kontraktor ini kalau waktu kuliah kan itu kayak air gitu Pak, sumur dalam kalau waktu kuliah. Tapi kalau selepas kuliah saya di mekanika elektrika. Wah, apa itu? Gitu Pak. Nah, kemudian saya bekerja lagi di salah satu kontak center di Semarang di 147. Di situ ilmu PLS-nya saya sangat apa tuh ilmu PLS apa? Sambil minum apa? Iya, sambil minum. Apa itu ilmu PLS? Dari dasarnya dulu saja Pak. KDPLS, kuliah KDPLS, konsep dasar PLS. Oh, konsep dasar PLS. Itu mata kuliah yang saya terima pertama di PLS. Oke. Tagline pertamanya, apa? Kuliah itu belajar. Belajar Belajar itu di mana saja, kapan saja, di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Oke. Itu yang saya lakukan ketika saya lulus. Paham dengan konsep long life education. Betul, ya Pak. Karena ketika kita masuk ke dunia kerja, ya ijazah penting Pak. Tapi ketika kita tidak bisa mengaplikasikan apa yang didapat di perkuliahan, kemudian saat kita melakukan wawancara tidak bisa menyampaikan dengan baik, ya percuma Pak. Itu gitu Pak. Itu. Kemudian apalagi di kontraktor saja saya sangat menggunakan PLS-nya Pak. Karena saya bertemu dengan orang-orang baru, saya harus belajar tentang dinamika kelompok, asesmen kebutuhan. Itu kan ada tentang kitab-kitabnya kemudian media belajar. Ada kaitannya dengan kontraktor? Ada Pak. Setiap tahun itu selalu ada presentasi ya? Iya. Untuk presentasi ya? Ya kita menjual produk Pak. Kira-kira kita tidak mampu menjelaskan produk dengan baik, tidak ada Pak. Itu belajar itu ya, kerjasama dengan media gitu Pak. Terus apalagi di call center, komunikasi fasilitator, ilmu fasilitator, kita harus menenangkan customer hanya lewat telepon. Kalau kita tidak tidak ada bekal ilmu teori tadi ya selesai.
ngadepin orang dewasa gimana kalau iya, marah-marah. belajar orang dewasa. Ya. Apalagi di PKH, bahwa kalau di PKH ya sangat gunakan semua pemberdayaan masyarakat. Makanya itu saya mau lebih dalam. Teman-teman yang barusan lulus ini senang sekali nih dinsos menerima dari PLS nih. Kelihatannya kayak gitu ya. Karena mereka saja ya kalau PPL, saya nggak tahu ya. Ini disclaimer saya ya. Tapi kayaknya kok begitu mereka KKN itu ketika terjun ke masyarakat, sepertinya teman-teman PLS yang lebih menguasai ya, karena terbiasa di kuliah-kuliah itu ada prakteknya langsung terjun ke masyarakat. Maka begitu masuk ke menjadi pendamping PKH itu, mereka pas ketemu dengan baik. Nah inilah lapangan saya gitu kan ya. Gimana Mas? Itu benar apa? Iya sangat betul Pak. Ketika kita saat saya KKN saja loh Pak. Saya KKN dengan teman-teman seangkatan saya. Rata-rata yang dari PNS pasti jadi kormades Pak, koordinator. Yang tingkat. Terus seangkatanmu kamu telepon-teleponan gitu? Iya. Kormades semua. Saya itu kan kebetulan saya sama Randy aku. Itu saya jadi kormades, dia juga kormades Pak. Karena gini, ketika saat dibentuk di rektorat sana itu yang berani bicara kemudian menata kepemimpinan, kita kan dapat Pak mantan kepemimpinan. Dapat. Semua kayaknya semua jurusan dapat kayaknya. Saya nggak tahu. Kita dapat menggabungkan dari beberapa jurusan, beberapa kepala itu cukup sulit Pak. Iya. Dengan egonya masing-masing, apalagi masa kuliah Pak. Maka ketika kita ada ilmunya, bercerita tentang bagaimana memberdayakan masyarakat, gitu. Maka terus baiki. Akhirnya kan bukan kita yang mengajukan diri, tapi malah teman-teman yang dari jurusan ya, wes tuh ketika Kormades. Kayaknya kok paham gitu ya. Kayaknya kok paham tentang masyarakat. Wah ya, itu apalagi saya juga tertarik dengan pemberdayaan itu waktu saya penulisan skripsi. Dimulai dari sebelumnya emang dari waktu PPL, KKN, kemudian skripsi. Saya itu PPL PPL itu di SKB Susuan. SKB Susuan. Kabupaten. Iya, Kabupaten Semarang. Kelihatannya Kabupaten Semarang Wah, itu Pak. Itu ada cerita unik juga itu Pak. Karena kan kalau di SKB Susuan kan pilihan terakhir dan teman-teman kan rata-rata aku pengen SKB, padahal ilmu yang didapat di SKB Susuan itu iya, kepala SKB-nya keren loh. Iya, betul Pak. Siapa sih lupa gitu. Kita sangat belajar kreatif. Sangat PLS sekali Pak di situ. Kemarin ketemu. Iya. Bagaimana menjadi pamong yang baik, kamu belajar yang baik, mengelola peserta didik. Selain menjadi pamong, saya di sana juga belajar mengenai tutor dan cara memberdayakan masyarakat. Sangat kompleks sekali Pak di SKB Susuan. Benar. Waktu itu Pak Iwahi menjadi pembimbingan. Beliau sangat bijaksana memberikan kamu di SKB Susuan, kamu harus bersyukur karena kan dari yang cewek itu satu Pak, kemudian ke limanya itu cowok Pak, karena dapat bahasanya itu mulai carry. Awal memang merasa, waduh aku merasa menyesal, tapi ketika sampai di sana kemudian mengetahui peserta didiknya, kita langsung Pak. Karena kalau saya cerita SKB Susuan itu agak sedih Pak, karena pisahannya itu ya karena pisahannya itu loh Pak. Warga belajar di sana kan sama seperti sekolah formal Pak, datang pagi pulang sore. Kemudian sangat sayang pada kita, ketika kita datang kemudian kita pamongnya di sana, setiap satu orang dapat satu pamong apa ya itu. Jadi kita benar-benar dimentori oleh pamong bagaimana kamu membuat kegiatan khusus. Bahkan SKB Susuan itu saya ingat teman, saya itu Juni
Iya, itu buat pelatihan untuk guru PAUD se-Kecamatan Susuan di SKP Semarang. SKP Semarang apa? Bukan Semarang, SKP Susuan. Iya, di SKP Susuan. Kemudian itulah banyak sekali kalau diceritakan. Jadi saya belajar PNS sekali punya pemberdayaan masyarakat di sana. Terus masuk ke skripsi. Iya, masuk terus saya di KKN. Kan apalagi itu kan kita sangat bersinggungan dengan masyarakat. Akhirnya waktu itu saya mengambil tentang pemberdayaan partisipasi masyarakat pemberdayaan di dana desa. Dan mungkin saya sudah tertarik dulu waktu di SKB Pak. Ada teman dari kelima teman-teman itu enam itu ada ketertarikan sendiri di kursus sendiri, di pemberdayaan sendiri, di tentang media. Akhirnya ini juga yang mengantarkan Mas Khairul untuk menjadi pendamping PKH. Ya itu. Bukan sekedar loncatan Mas, bukan PKH. Pendamping PKH. Kan cita-citanya pengen jadi PNS semua nih. Kalau saya PNS itu kok bonus sih Pak. Ya. Gini, dulu awal menjadi PKH, tapi lama-kelamaan saya sangat menikmati apa yang saya. Chemistry-nya dapat. Iya, akhirnya saya bertemu dengan KPM. KPM itu orang yang mendapatkan bantuan warga pendamping manfaat. Yang dimana di situ notabene orang-orang yang sangat miskin dan rentan miskin. Jadi bahasanya itu ya? Iya, miskin dan rentan miskin. Iya, memang program PKH ini bantuan tunai bersyarat kepada warga miskin dan rentan miskin yang terdaftar di DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial milik Kementerian Sosial. Seperti itu Pak. Jadi masalah itu. Wah, ya itu pada itu banyak ya. Itu akhirnya saya sangat sangat mensyukuri apa yang saya punya lagi tambah ya, karena keluarga miskin itu Pak, ketika dia bekerja itu bekerja untuk makan besok. Jadi benar-benar ketika kita bersinggungan dengan warga miskin, rasa syukur kita. Maksudnya. Iya, rasa. Semakin kamu tahu bahwa banyak orang yang lebih di bawah kita banyak. Kemudian anak-anaknya itu yang seharusnya dia mampu Pak, secara kognitif dia mampu. Tapi karena keterbatasan biayanya dia putus. Maka dari itu saya rasa bersyukur terhadap diri saya. Iya. Terus apa Mas yang kamu lakukan itu sebagai pendamping PKH itu? Apa? Kan gini, ada pekerjaan yang menjadi seorang pendamping PKH itu harus A, B, C, D. Dan ada orang yang mengikuti, saya harus begini. Mas Khairul kan orang PNS nih. Dengan struktur seperti itu, apakah yang ikut aja pokoknya pendamping itu ya begini, atau punya kreativitas sendiri karena sudah basic ilmu pemberdayaan kan yang ada. Yang berbeda dengan PKH yang lain, maksud saya. Kalau untuk yang gini Pak, secara bisnis PKH-nya, kegiatan PKH-nya saya tentunya sama. Sebentar, kok bisnis? Ya, kalau kami menyebut kegiatan PKH-nya itu bisnis PKH. Ada pertemuan kelompok, kemudian ada verifikasi pendidikan, verifikasi kesehatan. Bisnis urusan gitu ya, bukan bisnis kaitannya dengan. Ya, kemudian kalau untuk inovasinya, tentunya saya dan tim kalau kecamatan kan ada tim. Kami mengembangkan selain masyarakat yang KPM ini, sebenarnya mereka permasalahan utamanya kan soal keuangan, soal keuangan. Ingin memulai usaha tapi tidak punya uang. Kebanyakan sekolah nggak punya uang. Kebanyakan dari mereka itu akhirnya ketika tidak punya uang, pinjam di tempat yang nggak pas ya. Nggak pas. Rentenir ya. Akhirnya dulu ini bukan produknya saya pribadi, tapi produknya tim dari tahun 2012. Ya, itu pendamping PKH Kecamatan Boja mau membuat
satu koperasi yang alhamdulillah sekarang sudah berbadan hukum. Apa warung itu bukan? Bukan, Pak itu banyak pendamping nakal itu titip barang, lupanya titip barang, ada ya? Gitu ya? Ya kalau oknum ada. Ada lah. Ya, ada ya. saya juga tidak menutup ya. Menutup lah, Pak. Ada terjadi itu di mana-mana kayak gitu. Makanya saya pengen ngulik harus ada beda nih PKH dari PLS nih kan gitu kan. Iya, ya kalau itu tadi ya oknum memang ada. Saya mengaku memang ada oknum seperti itu. Tapi untuk di Kuja sendiri Mas Heru enggak ya? Saya kira jangan memalukan jurusan. Iya jelas lah Pak. Mas Heru tahu sendiri ya, Pak Bagus kalau ngajar kan terkadang nilai nggak penting ya. Terkadang bukan tidak penting, tapi jangan terfokus sama nilai. Saya nggak nuntut skripsimu sempurna, gitu kan. Yang penting kamu paham prosedurnya. Yang penting kamu disiplin mengerjakan, penuh dengan kerja keras, ya kan? Penuh tanggung jawab, tidak copy paste, supaya melekat, gitu loh. Apalagi dipaksain nilai A, nilai A+, kalau nggak diimbangi dengan itu tadi. Itu yang terpenting buat saya, karena begitu lulus kan nggak kepake nilaimu itu. Yang kepake kan adalah bagaimana kamu maknai kuliah. Oh ternyata dulu ketika skripsi saya kerjakan dengan jujur, dengan kerja keras, selesai juga. Gitu kan. Ya sama halnya ketika mendapatkan sebuah amanah, menjalankan profesi, itu akan melekat. Dijalankan dengan tanggung jawab, jujur, gitu ya, penuh effort, usaha keras. Itu saya kira akan membuat hidup kita itu nyaman. Betul. Harapan saya mahasiswa PLS itu kalau terjun ke masyarakat benar-benar. Sampai saya nih sama teman-teman nih, saya suruh dengerin lagunya Tag Price gitu kan. Jadi intinya dari lagu itu tuh, udahlah kalau kamu mau bantu orang, mau berbagi, jangan mikir duit. Wes pokoknya bantu dulu. Kayak mau bikin YouTube, bikin aja dulu, nggak usah mikir duitnya. Nanti akan datang sendiri kalau rezeki. Itu datangnya, kalau saya mengerti sini ya. Yang penting kita berproses lah. Kalau rezeki itu biarlah. Yang penting berproses. Iya, berarti berproses. Kalau untuk rezeki itu nanti Allah dengan Tuhan atau Allah itu dengan cara misteriusnya sendiri akan yang kita tidak itu tidak bisa surga kan. Artinya sekarang Mas Heru sudah enjoy ya di PKH? Enjoy lah. Enjoy, saya enjoy sekali. Ada menikmati di PKH, terlepas ada kunjungan itu merupakan apa ya kalau saya bilang tantangan. Ya, itu tantangan, itu hal yang demokratis kalau saya bilang. Kita bentuk negara itu demokrasi, Pak. Ketika ada yang suka ya wajar, tidak suka ya wajar. Atau kalau boleh saya berpesan ya, saya harus di sini tapi saya dosen. Mantan dosen. Dosen juga dong. Mantan dosen. Artinya ya pokoknya saya berpesan sama Mas Khairul dan teman-teman PKH. Ada ya memang yang nakal. Bismillah kita enggak gitu aja, lakukan dengan hati aja. Dan harus ada pembeda dong, mahasiswa PLS terus sama mahasiswa PLS ya jadi pendamping PKH. Itu kalau pesan saya gitu aja Mas tadi. Just do it dengan inovasinya, dengan kreativitasnya. Tapi kabarnya bener ya di Dinsos itu lebih suka sama teman-teman PLS kalau nggak salah ya. Saya nggak ngerti itu ada orang yang cerita kayak gitu. Soalnya gini, sederhananya gini. Lah soalnya PLS itu ini Mas, panggil saya Mas waktu itu. Soalnya ini Mas PLS itu begitu saya tahu katanya kok sering praktek turun ke masyarakat, sering adain pelatihan-pelatihan, sering adain macam-macam lah yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat. Dia bilang gitu. Gitu. Saya kira itu hanya Dinsos ketika ini cerita teman-teman juga ya Pak, alumni itu Pak, alumni yang sudah bekerja di swasta maupun di seperti saya.
yang jadi pendamping PKK sebenarnya tidak hanya saya sendiri Pak, banyak makanya iya, PNS itu mahasiswa PNS itu banyak jadi gini ya. mahasiswa PNS Iya. itu lulus itu banyak yang jadi pendamping PKH Iya, iya. cuman mereka mau show off Iya. karena masih tersandera dengan pandangan orang, pandangan netizen. Enggak seperti itu dulu. Dengan pandangan orang-orang netizen lah istilahnya kayak gitu yang menganggap kamu tuh belum sukses kalau belum jadi PNS, belum sukses kalau belum mobilmu 2 gitu. Jadi sampai ada yang bilang kok, Pak saya tuh baru cuman jadi karyawan di PT ini mau ngomong malu. Wah, kenapa? Karena tersandera dengan ukuran-ukuran masyarakat gitu, sama tersandera dengan ukuran teman-teman yang bercita-cita jadi PNS gitu. Itu nyebelin loh Mas baca, nyebelin. Maksud saya itu kamu mau kerja di mana pun kayak, wah Pak belum nyaman Pak belum jadi PNS lah. Kok gitu ngomongnya? Ya memang ada beberapa memang seperti itu. Ya semoga saja untuk PNS kedepannya. Ya kalau tuntutannya kuliah itu untuk kerja, udah dapat kerja jadi pendamping PKH, kok nggak disyukuri, kok nggak disampaikan? Malah justru kalau saya pengennya show off sekali ya, beliau pendamping PKH program kita ini sekalian memperkenalkan PKH, jangan yang terkenal isu-isu ya, iya kan? Ya. Kalau makanya kan kenapa hoax itu semakin merajalela gitu kan? Karena yang aktif hoaxnya lah kalau di PKH itu yang aktif isu miringnya terus, kapan kalian bukan klarifikasi ya, tapi yang jelas sekedar ini pekerjaan pendamping PKH. Justru saya pengennya teman-teman pede saja. Semakin kesini sih iya Pak, saya bilang ya dari arah dari kementerian, kemudian dari koordinator kabupaten, koordinator media sosial itu semakin banyak yang kita buktikan, kita lawan Mas. Iya, harus berani speak up. Iya, tapi melalui proses juga sih Pak. Kalau semakin diam betul. Iya, tapi betul tuh suka main-main tuh pendamping PKH. Tapi ketika kalian mulai tampilkan prosesnya, pekerjaannya sih itu menjadi dan itu bisa menjadi inspirasi Pak di kelasmu. Ya, semoga kalau tadi Pak ya, yang mengertikan apakah institusi suka dengan urusan dengan PNS. Saya dari saya pribadi, ketika saya bekerja di swasta dan negara, perusahaan suka dengan saya, terbukti saya setahun kerja di kontraktor yang setelah lulus Pak. Saya awal menjadi staf purchasing, staf pengadaan, jual beli, kemudian saya loncat jadi officer. Mungkin karena saya tidak mau menyebut, saya juga tidak mau karena mungkin saya tidak dengan jurusanmu tapi dengan pribadimu mau belajar. Ya Pak, juga. Ini saya orang yang mudah beradaptasi dengan di lingkungan. Nah, mudah saya itu kan saya dapat dari kuliah. Oke. Iya loh Pak. Kan tidak mungkin seorang saya kalau tiba-tiba di perusahaan harus ya mungkin. Ya. Saya juga maksudnya. Ya soalnya kan nanti kalau ini dilihat orang kan. Kayak apa? Di depan ini podcast di jurusan PNS terus baikin PNS. Itu masuk akal juga apa yang Mas Heru sampaikan. Oke Mas. Di PKH saya kira perlu waktu sendiri Mas untuk sok ya, dan nanti siap berkolaborasi dengan teman-teman mahasiswa PNS. Maksudnya gini Mas, kalau jenengan punya program dan butuh tenaga, hubungi aja kami untuk berkolaborasi. Butuh bantuan untuk melatih nih. Oh iya. Kan bisa kan? Bisa nggak teman-teman? Bisa ya? Bisa seperti itu kan. Jadi artinya kolaborasi antara pendamping PKH atau Kemensos dengan perguruan tinggi. Teman-teman mahasiswa PNS ini kan sudah terlatih ya terjun ke masyarakat. Why not? Gunakan aja di kelas telepon Bu Kanjur atau Pak Webnya atau saya gitu. Pak ini Pak ada proyek untuk menangani warga ini nih.
tim mahasiswa pas nih. Dulu sempat Pak, saya itu kontak adik kelas itu untuk jadi di saat pertemuan kelompok. Jadi kan pekerjaan pendamping itu kan setiap bulan kan ada pertemuan kelompok-kelompok di desa. Di situ saya, awal saya jadi PKH Pak, saya itu mengontak adik kelas untuk memberikan penyuluhan tentang anak usia dini, tentang anak usia dini. Kemudian di situ ada, saya juga dulu itu kayak terusin aja. Tapi itu kelihatannya di deskripsinya beliau tadi. Jadi dia simulasi mutanisme Pak, jadi dia meneliti saya gitu tapi kan. Saya juga minta tolong untuk dilatih. Ya, saya gitu. Silakan nanti kita terbuka untuk berkolaborasi dengan teman-teman pendamping PKH yang tidak kita tujuannya bukan bekerja sama, tapi lebih kepada yuk kita memberdayakan masyarakat bersama. Ini teman-teman kan beberapa tim itu sering saya ajak putar-putar ngelatih guru-guru PAUD non formal itu, dan kita kadang nggak mau, pokoknya kita nggak pasang harga, nggak mau dibayar, tapi mereka maksa, saya sudah kadang saya berikan ke teman-teman aja, tapi mentalnya saya mau latih supaya nggak usah pakai harga lah, penting yuk kita berbagi kebaikan, menyebar cinta dari mahasiswa PLS untuk masyarakat. Di situ kalau luas ya, luas. Sangat aplikatif sekali. Bukan tadi saya tidak di depan Bapak sudah. Saya merasakan sendiri Pak untuk ilmu yang saya dapat ketika ini. Saya contohkan ini Pak. Ini saya kebetulan bawa buku modul untuk kami pendamping PKH ketika di pertemuan kelompok. Ada modul. Ya, modul seperti ini, tapi ini cetakan yang lama. Ini cetakan yang lama, ada cetakan yang baru seperti ini. Ini lah. Iya, ini isinya tentang modul-modul. Tadi kalau tadi tentang perlindungan anak. Di PLS diajarkan. Kemudian ini modul pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha, kewirausahaan. Jadi ketika saya belajar, tidak belajar, tapi ketika saya berhadapan dengan masyarakat, saya ada teorinya. Kemudian masyarakat miskin itu unik. Ketika kita ajari tentang modul keuangan, jawaban KPM itu benar. Mas, sing jenis uang yang dimiliki tetap tepat. Yang namanya besar pasak daripada kan gitu Pak. Tapi ketika kita berbicara mengenai tadi keuangan tadi, selain kita dapat modul tadi, kita ada pembelajaran kewirausahaan. Bagaimana cara mengelola keuangan, mana membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Gitu. Kita tanamkan dulu ke sebenarnya tujuan dari modul-modul ini. Sama jenengan juga sudah punya ilmu bagaimana menghadapi orang dewasa dalam belajar. Iya, itu Pak. Jadi POD berarti kepakai juga. Sangat dipakai Pak. Asesmen yang orang dewasa itu, kemudian asesmen kebutuhan. Iya. Jadi orang itu kadang mau ngasih pelatihan semaunya dia, tapi sebenarnya mereka nggak butuh kan? Iya. Jadi kita butuh gini. Karena belajar rasisme. Setiap kelompok juga, saya kan setiap satu pendamping seperti saya mendampingi kita 10 sampai 11, 12, 13. Jadi nggak sekedar ngasih apa pelatihan. Betul, gitu. Ini kan ada 6 modul Pak. Kelompok satu dengan lainnya kan beda Pak. Tingkat keinginannya, misalnya kelompok satu ingin belajar tentang keuangan, yang satu lain tentang anak. Nah, kita kan harus tahu dulu. Kita ada teknik-teknik fasilitator. Nah itu kita belajar. Oke Mas, waktu kita semakin sempit ini, artinya ada banyak poin yang saya dapat ya. Jadi ada proses Mas Khairul gitu ya. Tadi saya sudah minta maaf intinya. Siapa Mas Khairul ini? Ya, akhirnya banyak yang bisa kita pelajari dan bisa menjadi inspirasi buat teman-teman mahasiswa. Apapun pilihannya, mau jadi aktivis, mau
menjadi kuliah sambil bekerja, karena keduanya itu bisa menambah ilmu ya bagi kita yang untuk menghadapi masa depan gitu ya. Yang terpenting adalah kamu tidak menghilangkan skala prioritas untuk bisa lulus, dan bagaimana caranya untuk menyelesaikan skala prioritas itu ya satu tadi punya niatan yang teguh, belajar kerja keras gitu ya, tanggung jawab, jujur gitu ya. Nah, ini menarik teman-teman. Nah, ketika kita mulai PKH yang sekarang saya kira menjadi hal yang seksi untuk harus banyak dilakukan, memberdayakan masyarakat, dan PLS tempat masuk di sana. Itu ya ini karena tadi ada buku-buku banyak ilmu yang didapat di PLS dan sangat aplikatif ya untuk digunakan. Oke, thank you Mas Khairul ya. Jadi banyak hal yang bisa kita dapat, dan saya berharap Mas Khairul lebih banyak nanti untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa pendamping PKH ya ada yang nakal, sama polisi ada yang nakal juga, hakim ada yang nakal juga, sampai apapun ada yang nakal. Itu banyak juga yang baik, banyak juga yang menggunakan hati dan bekerja. Saya kira itu harus mulai dari sekarang teman-teman pendamping PKH ya, karena saya harus ngomong ini nih karena merasa namun PKH kok disalah-salahkan, itu banyak lulusan saya loh. Saya kalau ngajar beneran nggak sekedar nilai yang saya kejar loh, orangnya juga saya harus kejar gitu kan. Itu rotok ini ya, tergugah juga untuk memotivasi teman-teman pendamping PKH. Yuk tunjukkan pakai medsos, kegiatan kalian secara natural apa adanya sampai supaya kan ada istilahnya yang katanya buruk itu kalau terus-terusan maka akan dianggap benar. Makanya ya harus ada. Itu Mas Khairul saya kira ya, thank you banget atas kehadirannya Mas Khairul. Jadi mudah-mudahan ini menjadi portal awal ya teman-teman PKH bisa soal. Oke, dan sekali lagi saya ucapkan salam dari Bukan Curian Mas Khairul. Terima kasih. Dan sampai jumpa lagi teman-teman di podcast dengan Mas Khairul ya, dengan sesi yang berbeda mungkin ya pertanyaannya gitu. Oke, sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya, di podcast Cangnes PLS Ceseng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Mas Khairul ya. Thank you Mas.